Ya, satu lagi Bu. Nih, satu lagi. Lebih senang kalau bawa sembako ini kalau nggak ada hujan. Nih, satu lagi. Satu peta nggak apa-apa Bu. Jempolnya mantap. Oke. Kabupaten Blitar Maju bersama, sejahtera bersama. Petani tembakau Kabupaten Blitar. Sukses! Kademangan, tanggal 20 Mei tahun 2024. Bertepatan dengan diperingatinya Hari Kebangkitan Nasional, petani tembakau Kabupaten Blitar, dengan penuh semangat dan harapan, bersama-sama berupaya menjadikan Kabupaten Blitar menjadi salah satu daerah penghasil tembakau unggulan di Jawa Timur. Bertempat di Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Kecamatan Kademangan, Jalan Raya Trisula, Bendosari Desa Suruhwadang Kecamatan Kademangan, dilaksanakan penanaman perdana tanaman tembakau jenis varietas perancak, yaitu salah satu varietas baru pengembangan tanaman tembakau, yang cocok ditanam di lahan marginal, atau lahan yang rendah potensi dan produktivitas, serta tidak membutuhkan banyak air. Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Blitar, Ibu Hajah Rini Syarifah, dengan didampingi staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan Kabupaten Blitar, Ibu Kusna Lindarti. Tampak hadir pula Muspika Kecamatan Kademangan, Camat Kademangan, Bapak Yudo Ismarianto dengan didampingi dan Ramil 080810 Kademangan, Kapten Korps Zeni Kasdi, dan Kapolsek Lodoyo Barat. Selain itu juga hadir perwakilan dari PT Jarum, PT Petrokimia, dan Rodame Indonesia, yang juga ikut menyaksikan tanam perdana tanaman tembakau varietas perancak. Kita melaksanakan tanam tembakau untuk jenis perancak di wilayah. Sebelum dimulainya tanam perdana tanaman tembakau, Bupati Blitar menerima penjelasan tentang rencana persiapan tanam tanaman tembakau di wilayah Blitar, yang disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, Bapak Toha Mashuri. 790,95 ton setahun. Kemudian di Kabupaten Blitar itu hampir semua kecamatan memiliki potensi untuk tanam tembakau kecuali 4 kecamatan di Delorejo, Kesamben, Bengat, dan Udanawu. Di sana tidak ada tembakau. Nah, kemudian dari hasil yang kita di tembakau ini hasilnya masuk, ada yang masuk langsung ke gudang, kemudian juga ada yang masuk ke pengepul. Yang masuk gudang ini adalah di Gudang Garam, Sampurna, Gudang Baru, kemudian Sol, juga di pabrikan kecil dan lain-lain. Ini Good Agriculture proses yaitu didampingi dari BSIP dan atas. Ini dulu tas berubah menjadi BSIP tas. Balai sertifikasi instrumen pertanian tanaman manis dan serang. Yang dulu balita. Dan pasca panen tembakau kita pernah menyampaikan untuk para petani tembakau kita adalah kultivator, pompa air, traktor, kemudian ada mesin rajang, bibit, kemudian penjemur, genset, dan alat kemudian juga yang kita sampaikan. Kemudian pembenihan tembakau didampingi dari sedep dan prosesnya.
tulang. Yang ditanam sekarang adalah perancaknya adalah dari Madura. Ini khusus untuk tanaman yang cocok di daerah marginal tadi. Iya, sudah. Kemudian hari ini kita kerjasama dengan marginal, kemudian juga kerjasama dengan pabrik, yaitu untuk memangkas jalur pemasaran yang bisa lanjut dari petani masuk. Dan Pak Mur dari PTB. Nanti butuhnya ada sedikit murah daripada mudah-mudahan nanti ini ada hasilnya. Kemudian di Kademangan ini yang kita tanam sekarang nanti ada 25 hektar di Kademangan, dan di Wates 1 hektar, kemudian Panurjo 1 hektar, dan masih memungkinkan lagi untuk ditambah. Masih punya potensi untuk dikembangkan. Kira-kira itu, terima kasih. Mungkin kita lanjutkan dengan kita menanam dulu, kemudian nanti meninjau ke Asisten Perekonomian Pembangunan Insinyur Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar Bapak Toha Masuri SOS MM, dilanjutkan dengan Iskandar selaku Advisor Tobacco and Clue Value Processing. Oke, mantap. Siap. Perwakilan dari PT Petrokimia Bapak Lingga Rizky Nugroho. Tidak perlu kita menutup, untuk menutup nanti biar dilanjutkan sama teman Rohim. 1, 2, 3. Kabupaten Blitar maju bersama, sejahtera bersama. Maju bersama, sejahtera bersama. Mak Lili, yes. Selanjutnya, Bupati Blitar melihat dari dekat lokasi persemaian tanaman tembakau yang sudah siap untuk ditanam di lahan-lahan petani. Untuk ini adalah kita sebar tanggal 20 April. 20 April. 1 bulan. Ini tepatnya adalah pada hari ini adalah umur perancak ini adalah 1 bulan pas. 1 bulan pas yang kita yang dari Madura. Sampai umur ini sudah bisa mulai 30 sampai 35 sudah bisa, Bu. Diambil, sudah diambil untuk dipindahkan ke lahan. Sudah kuat ini. Ini hasilnya berapa kilo kira-kira? 1 hektar itu bisa menghasilkan sekitar 900 sampai 1 ton kering, Bu. 900 sampai 1 ton. Ton kering. Lebih bagus dari yang lain atau mungkin? Kalau ini kita menciptakan itu adalah dari segi aromanya, Bu, karena tembakau Madura ini adalah semi oriental, di mana tembakau tersebut memiliki aroma yang khas. Yang biasanya kalau fungsi sebagai tembakau itu sebagai lauk pauknya, Bu. Aromatik dia. Punya khas, ya. Berbeda dengan kayak Virginia atau tembakau lokal itu kan itu beda. Bedanya di aromatisnya, Bu. Pertumbuhan sama, makanya kita mencari tanah itu adalah lahan marginal, karena lahan marginal itu kan terkenal dengan lahan yang miskin unsur hara, sehingga pupuk yang digunakan itu tidak sebanyak pada tembakau pada umumnya. Lebih efektif dan efisien dari segi perawatannya. Ini yang F1-nya, kemudian untuk yang sebelah sana adalah komersial yang sudah beberapa diambil sama petani untuk sudah ditanam, Bu. Sebagian sudah ditanam di lahannya masing-masing sehingga 40 hari.
Ya, 1 bulan lebih 10 hari. Ini yang sudah siap untuk ditanam. Sudah gula ya Bu, ada gulanya, kemudian ulat. Yang paling utama ulat, tapi kalau dia posisi seperti ini ulat, belalang itu masih banyak. Itu Bu. Ini memang sengaja kita buka karena untuk kita latih supaya nanti ketika ditanam itu sudah posisi sudah siap ya. Dia sudah adaptasi dengan kondisi cuaca yang ada di sekitarnya. Takutnya Bu. Ya, ternyata ada rumputnya juga yang masih tersisa. Sebenarnya gulma ini sudah kita bersihkan 2-3 kali Bu. Berapa hari sekali tadi? Hampir seminggu sekali itu kita cek Bu ya, kita cek. Karena pada saat umur 40 ini sudah mulai kita buka full Bu. Jadi buka full. Itu kita sore Bu, sore. Itu berarti sore. Selanjutnya kita pakai boxer. Satu bedeng ukuran 1 kali 10 meter. Ya, 1 kali 10 meter. Itu biasa kurang lebih bibit sekitar 5.000 sampai 6.000. Untuk 1 hektarnya kita biasanya estimasi dengan 5 bedeng. Pokoknya kurang lebih di 1,5 meter. Dengan jumlah daun 18 Bu, maksimal di 18. Seperti biasa dan boleh dikatakan wajib, setiap melakukan kunjungan kerjanya di wilayah, Bupati selalu menyempatkan diri untuk berbagi dengan memberikan bingkisan dan santunan kepada anak yatim di sekitar lokasi kunjungan. Yang terhormat Bupati Blitar Ibu Hajah Sri Rini Syarifah, MSI. Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, Kecamatan Demangan. Yang kami hormati Kecamatan Demangan. Yang kami hormati Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwala biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka la darajat khairati fil hayati wa badal mamat. Rabbana bulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala teman perhatian. Karena sangat luar biasa respon dari beliau pimpinan kita di Kabupaten Blitar ini. Saya merencanakan sekitar 2 hektar tanaman yang mau saya tanam di lahan marginal. Dari tahun awal kita untuk bekerja sama dengan PT Jarum, kami sangat berharap adanya pendampingan dari utamanya dinas instansi terkait untuk memfasilitasi, mendampingi, baik itu pendampingan secara teknik, budidaya, pendampingan secara hukum. Karena apa? Teman-teman petani ini kadang cuma bermodal nekat, belum banyak pengalaman dan ilmu sudah berani berangkat berbudidaya. Ketika dalam hal untuk menjual hasil panen, alhamdulillah ini sudah ada off-taker dari PT Minimal dari instansi terkait. Untuk grade yang seharusnya kelas 1 kadang kita tergelincir di kelas 2. Sehingga pengalaman saya pada waktu 2009 sampai 2013 yang sudah bekerja sama dengan salah satu PT yang ada di Blitar, ini lebih baik karena ini tahun pertama kami bekerja sama dengan Jarum. Mungkin dari anak-anak kami atau saudara-saudara kami yang kelak itu mestinya bisa menjadi generasi penerus kami. Kami mengharapkan CSR-nya.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bupati yang saya hormati beserta para hadirin semua, sebelum saya menyampaikan yang pertama adalah keunikan tembakau, Bapak Ibu sekalian. Bagi bapak-bapak yang tidak suka menanam tembakau, berarti dia tidak suka dengan istrinya. Karena tembakau itu seperti wanita, Pak. Dipegang, harus dicium dan harus dinikmati. Jadi tembakau seperti itu. Ya. Kalau menanam tembakau tidak pernah mencium tembakau, ya sama dengan yang tidak menghayati ilmu tembakau. Kebutuhan tembakau hampir 330 sampai 350 ribu ton. Sedangkan produk nasional kita hanya sekitar 210 sampai 240 ribu ton. Dan yang kita tanam ini adalah semi pelifar, di mana hampir semua rokok-rokok yang di Indonesia itu menggunakan tembakau itu. Karena Madura itu kan luasnya hanya kurang lebih untuk tembakau 38.000 hektar dengan produksi yang sebanyak itu kita masih kekurangan ganja besar. Sehingga Jarum berusaha untuk mencari daerah-daerah substitusi. Yang pertama untuk Madura adalah tembakau Blitar dan Tuban. Daya pengembangan tembakau yang ekosistem wilayah pengembangan tembakau itu, kalau ini tidak dikelola dengan baik, yang sementara ini akan menghasilkan produktivitas dan mutu tinggi, suatu saat akan terjadi degradasi atau penurunan daya dukung. Nah, ini kita hindari. Sehingga keberadaan kita adalah bagaimana mengawal bisnis petani sehingga dia menjadi sustainable. Ini akan kita dampingi di dalam berusaha tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bupati Kabupaten Blitar Haji Rini Syarifah, yang kami hormati Asisten Perekonomian dan Pembangunan, disampaikan kepada kami PT Petrokimia Gresik. Kami merasa terhormat, kami merasa ingin menjadi bagian dari kolaborasi yang akan nantinya kita buat bersama, bahwa di PT Petrokimia Gresik kami 52 tahun, Pak, sudah bersama dengan petani. Kami berada di bawah naungan PT Pupuk Indonesia Persero. Di tanggal 10 Juli 1972 kami berdiri, dan kami di sini besar dan tumbuhnya itu bersama dengan petani. PSO atau pupuk subsidi, kami punya program sejak 2020 di bawah Kementerian BUMN. Kita ada namanya program Makmur, Bu Bupati. Makmur itu kepanjangan dari Mari Kita Majukan Usaha Rakyat. Pada prinsipnya program Mari Kita Majukan Usaha Rakyat ini akan membuat sebuah ekosistem yang terintegrasi mulai dari hulu dan hilir. Mulai dari penyediaan pupuk, kami akan masuk di dalam. Lebih dari itu, kami tidak hanya berfokus pada penyediaan pupuknya saja, tapi di dalam program Mari Kita Majukan Usaha Rakyat, kita selalu mengawalinya di dalam proyek-proyek itu dengan namanya analisa kondisi tanahnya, analisa untuk uji tanah. Karena Mari Kita Majukan Usaha Rakyat ini di tahun 2023 kami sudah melakukan pengawalan kurang lebih sekitar 138.000 hektar yang tersebar di wilayah Indonesia. Kemudian PT Petrokimia Gresik sekitar 70%-nya dari 138.000 hektar itu, atau kurang lebih sekitar 88.000 hektar itu ada di Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat. Sehat ya? Semangat ya? Alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Kadin, ada Mustafa Fahli, Bu Kusna. Ini Ibu ya, hari ini kita terlewatkan Bu, karena banyak petani tembakau yang laki-laki semua.
Hari ini ada Bu Kusna sebagai staf ahli, kemudian ada Pak Toha, Pak Kadin bersama Pak Lukas, Kadin, ada Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek hadir ya, Bapak Ibu dari perwakilan PT Jarum, Pak Haji. Sejak di Jarum itu berarti pengalamannya sudah luar biasa Pak Iskandar ya. Sampai 47 tahun itu seumuran saya Pak. Saya baru 47, jadi saya lahir beliau sudah melanglang buana, sudah begitu banyak pengalaman yang luar biasa. Tidak akan Indonesia itu makmur kalau petani-petaninya juga tidak makmur. Nah, yang disampaikan Pak Iskandar tadi betul. Kita kalau berharap dengan CSR atau dari bantuan-bantuan pendanaan pemerintah memang terbatas ya Pak. Tapi saya yakin petani Kabupaten Blitar ini semuanya pinter-pinter Pak. Jadi entrepreneur yang beliau ajarkan tadi, saya sangat optimis. Gunungan, kemudian di rentan terhadap kecelakaan kerja, tapi kami sangat respon dengan beberapa kelompok tani yang ada di Kabupaten Blitar. Kami kumpulkan dengan tema Aji Tani ya waktu itu. Nah, kita serahkan langsung sebagai simbolis untuk BPJS Ketenagakerjaan ini. Jadi forum CSR ini kami bentuk dengan supaya tidak jauh dengan apa yang sudah kita programkan. Kita butuh petani-petani modern untuk menuju menyongsong Indonesia Emas 2045. Anak-anak ini harus diarahkan. Nah, maka dari itu saya sering sampaikan, ayo bareng-bareng, seandainya putra-putri panjenengan butuh pendampingan sekolah di pertanian, kita ada BPP, bisa kerja sama bareng, karena petani-petani milenial hari ini sangat kami butuhkan. Kadin bersama Pak Kabid, Bu Kusna sebagai staf ahli perekonomian untuk selalu mendampingi para petani kita, karena DPHJHT kami juga tidak hanya di BPJS Ketenagakerjaan, tapi beberapa alat-alat sudah kami sampaikan. Ngaten nggih, terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya yang luar biasa. Semoga kita bisa menciptakan Kabupaten Blitar yang maju bersama, sejahtera bersama. Petani tembakau Kabupaten Blitar sukses. Amin ya. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabupaten Blitar maju bersama, sejahtera bersama. Petani tembakau Kabupaten Blitar sukses. Beliau berharap semoga para petani lebih semangat dalam bertani tembakau dan semoga produksi meningkat serta menghasilkan tanaman berdaya jual tinggi sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh para petani tembakau di Kabupaten Blitar. Desa Bendosari, Kecamatan Kademangan, yang lahannya saya kira sudah marginal, ini sudah cukup mendukung ya, dengan benih yang hari ini varietas yang rancak dari Madura. Mudah-mudahan ini awal yang bagus ya, bisa dikembangkan seluruh Kabupaten Blitar yang jenis tanahnya sama. Mudah-mudahan juga hasilnya kalau bagus, ada aroma yang beda dengan jenis-jenis tembakau yang lain. Dan saya berharap kolaborasi antara para petani, kemudian dari perusahaan, terutama Jarum dan PT Kimia Fisik, selalu memberikan pendampingan. Kami sendiri dari dinas selalu sampaikan, ayo apa kendala petani hari ini harus segera kita bantu untuk penyelesaiannya, solusinya yang penting. Berikutnya ada dana DPHJHT ya, yang selalu kami sosialisasikan, terutama untuk kesejahteraan para petani ini di cover dengan berupa
BPJS Ketenagakerjaan. Ada sekitar 5.300 petani bersama keluarganya yang sudah di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan alhamdulillah kami support terus. Semoga mereka ini bekerja dengan nyaman, dengan aman, dan ya yakin sustainable ya untuk putra-putrinya supaya diarahkan menjadi petani saja. Iya. Karena industri petani ini luar biasa. Iya, spirit dan motivasinya kepada petani ini, jangan petani kan minder ya kadang-kadang ya Bu. Duh, ya. Ini petani ini keren. Kata Pak Haji Iskandar tadi, kita sama kita aja sepakat, tapi petani itu duitnya banyak. Nah, kita butuh petani-petani modern. Maka putra-putri yang sekolah mungkin di tingkat lebih tinggi bisa ilmunya diaplikasikan dengan petani-petani yang sekarang ini bekerja, bagaimana bisa menerapkan ilmu-ilmu modern itu untuk secepatnya bisa memperoleh hasil yang maksimal. Ya, dorongan kepada Dinas Pertanian. Ya, Pak Kadi ini selalu ya saya monitor bagaimana nih Kabupaten Blitar, petani-petani kita. Kendalanya apa? Kalau pupuk segera, ayo kita segera salurkan karena petani ini sudah menunggu dan yang pasti ketahanan pangan ini harus kita jaga. Ya, harapannya masyarakat bisa sejahtera ya Bu ya. Ya, harus seperti tagline-nya Kabupaten Blitar, maju bersama, sejahtera bersama. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kaya iso nglawak lho. Utang rakyat. Kalau ijo. Terus opini ndang lanang wedok gagal. Tembakau. Amin. Pitik nggih gagal, hane kok besar. Yang penting pupuk lancar wonten mau. Ya. Oke. Pupuk donatan pupuk angel golek ngoten. Ya. Mudah-mudahan bisa nggih. Apa itu lho Bu ya? Enggak mencerah. Ngapunten kasih apa itu lho. Selain itu, mari kita dorong generasi muda bangsa untuk bangga menjadi petani, yaitu petani yang modern dalam menyongsong Indonesia Emas, guna meningkatkan ketahanan pangan nasional. Maju terus petani Indonesia, kuat dan semangat dalam bertani, demi masa depan bangsa Indonesia.